Ke kebun, jalan-jalan ke kebun. Orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 821-825. Segera setelah Gongsun Zimeng meninggalkan kediaman Si Men Fugui. Si Men Fugui juga segera pergi. Dia pergi ke ruang tamumu untuk memilih 7 peri. Saat ini, Bai Li Yanhong juga tiba di area VIP. Dia bertanya tentang lokasi Lindong di jalan, jadi dia langsung pergi ke ruang tamumu. Bai Li Yanhong melangkah ke ruang tamu Anda dan segera mengganggu penampilan 7 peri. Saya telah melihat Penatua Hong, diakon muda itu melangkah maju lebih dulu dan berteriak dengan hormat. Kemudian ketujuh peri itu berbaris di depan Bai Li Yanhong, sedikit membungkukkan badannya, dan berteriak dengan hormat, "Saya telah bertemu dengan Penatua Hong. Permisi, saya di sini untuk menemui Lindong." Penatua Sie Hong, diakon Snian dan peri ketujuh menjawab pada saat yang bersamaan. Lalu dia melangkah ke samping. Saat ini Lindong juga datang. "Suster Hong," teriak Lindong. "Lindong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Di mana kamu tinggal? Ayo pergi ke kediamanmu dan bicara." Apa yang ingin dia katakan pada Lindong tidak bisa diucapkan di depan banyak orang, dan dia tidak bisa didengar. Kalau tidak, rahasia Lindong akan terungkap. Ini pasti akan menimbulkan kejutan di seluruh alam berbintang. Saudari Hong, aku langsung dibawa ke sini setelah aku berpisah denganmu, dan aku belum mengatur tempat tinggal." Lindong mengangkat bahu dan menjawab. "Elder Hong, kediaman Tuan Muda Lin sudah diatur. Kita tinggal menunggu pertunjukan di sini selesai. Setelah Tuan Muda Lin selesai makan, saya akan mengajaknya beristirahat. Karena Elder Hong, Anda ingin pergi sekarang, silakan ikut aku. Aku akan mengantarmu ke sana." Diakon muda itu berdiri dan berkata. Bai Li Yanhong berpikir sejenak, hanya beberapa kalimat. "Katakan saja di sini." Setelah mengatakan itu, Lindong diminta untuk segera meninggalkan sekte kaca warna-warni dan berusaha untuk tidak menonjolkan diri agar tidak menarik perhatian orang lain. Menilai dari fakta bahwa Lindong lahir di peradaban tingkat rendah dan berusia kurang dari 30 tahun, dia bisa mencapai keadaan abadi. Bai Li Yanhong merasa mungkin dalam beberapa tahun, anak ini akan mampu berkembang pesat di dunia Starfight. Menjadi bintang baru paling cemerlang di dunia berbintang. Anda harus bekerja keras lain kali, terlepas dari kenyataan bahwa dia sekarang berada di level tertinggi akhir. Dia lebih dari 2 alam lebih tinggi dari Lindong, yang berada di level dominasi awal. Tapi dia hidup selama hampir 2000 tahun, dan Lindong berusia kurang dari 30 tahun. Perbedaan waktunya cukup besar. Jika Bai Li Yanhong tidak bekerja keras, kemungkinan besar dia akan dikalahkan oleh Lindong dalam waktu singkat. "Tidak, kamu bisa turun dulu, Lindong dan aku bisa bicara di sini saja," kata Bai Li Yanhong kepada diakon muda dan peri ketujuh. "Ya, Penatua Hong," diakon muda dan peri ketujuh menjawab pada saat yang bersamaan. Saat mereka hendak pergi, orang lain masuk keluar pintu. Itu adalah Gongsun Zimeng, pemimpin sekte kaca warna-warni yang baru saja tiba. Gongsun Zimeng awalnya ingin kembali, namun saat saya lewat sini, kebetulan saya melihat bagian belakang Bai Li Yanhong memasuki ruang tamu Anda. Gongsun Zimeng juga sangat penasaran dengan identitas pemuda Lindong ini. Didorong oleh rasa ingin tahu, dan karena dia ada hubungannya dengan Bai Li Yanhong. Jadi saya mengikutinya. Lihat ketua sekte. Lihat ketua sekte. Diakon muda dan peri ketujuh berteriak dengan hormat ketika mereka melihat Gongsun Zimeng. Bai Li Yanhong berbalik dan melihat Gongsun Zimeng, dan terkejut. Dia tidak menyangka Gongsun Zimeng akan datang ke sini dan bertemu Lindong. Apa yang harus saya lakukan? Jika Gongsun Zimeng mengetahui situasi spesifik Lindong, Lindong akan menjadi sangat pasif. Meskipun dia sedikit panik,
Bailey Yanhong masih berteriak dengan sangat tenang, "Sekte Guru." Lindong juga berkata dengan sopan, "Saya telah bertemu dengan guru sekte." Gongsun Zimeng melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa semua orang diterima. Kemudian dia melihat ke arah Bailey Yanhong dan bertanya, "Penatua Hong, mengapa kamu ada di sini?" "Master Sekte, saya datang untuk berbicara dengan Lindong tentang sesuatu." Gongsun Zimeng menatap Lindong lagi dan terus bertanya, "Siapa Lindong ini? Mengapa saya belum pernah melihat pahlawan muda ini sebelumnya?" Bailey Yanhong terdiam beberapa saat, berpikir sejenak dan berkata, "Sekte Guru, Lindong adalah temanku." Dia hanya mengatakan bahwa Lindong adalah temannya dan tidak menjelaskan banyak hal. Karena Bailey Yanhong tidak tahu bagaimana menjelaskan identitas Lindong. Mengatakan yang sejujurnya jelas tidak mungkin. Itu hanya master tingkat rendah di tahap awal. Siapa yang memenuhi syarat untuk memasuki area VIP Sekte Kaca Berwarna dan menikmati layanan tercanggih? Jika situasi spesifik Lindong dijelaskan dengan jelas, dia pasti akan memenuhi syarat. Ini juga akan sangat mengejutkan Gongsun Zimeng. Tapi ini akan mengungkap rahasia Lindong. Jadi Bailey Yanhong hanya bisa mengatakan bahwa Lindong adalah temannya. Bagaimana dia, teman dari tetua Sekte Kaca Warna-Warni, bisa memenuhi syarat untuk tinggal di area VIP ini? Teman, Gongsun Zimeng bingung. Lindong terlihat seperti pemuda pada pandangan pertama, dan kekuatannya hanya pada tahap awal level dominator. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kedua belah pihak terpisah satu generasi. Bagaimana kita menjadi teman? Namun, Gongsun Zimeng tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. "Apakah Penatua Hong sudah selesai berbicara? Kebetulan saya ada hubungannya dengan Anda." "Belum, tetapi jika ketua sekte ingin mengatakan sesuatu, mari kita bicarakan dulu. Saya akan berbicara dengan Lindong nanti," jawab Bailey Yanhong. "Oke, ayo cari tempat ngobrol." Gongsun Zimeng juga setuju. Keduanya baru saja mendiskusikannya, belum sempat berangkat. Orang lain masuk dari luar. Begitu Simen Fugui memasuki ruang tamu, dia melihat Gongsun Zimeng, Bailey Yanhong, dan 7 peri di sana. Dia langsung tertawa dan berkata, "Hahaha, saya tidak menyangka semua orang ada di sini. Sepertinya saya datang pada saat yang tepat kali ini. Sudah waktunya." Mendengar suara ini, Gongsun Zimeng mengerutkan kening. Tentunya sebagian orang tidak menyambut baik kedatangan orang tersebut. Bailey Yanhong menatap Simen Fugui beberapa saat, merasa bahwa orang ini agak familiar. Tiba-tiba saya teringat bahwa pemimpin sekte Gongsun Zimeng pernah mengatakan bahwa bajingan Simen Fugui masih tinggal di area VIP dari sekte Kaca Warna-Warni. Bukankah pria ini adalah Simen Fugui yang datang ke Sekte Kaca Warna-Warni untuk melamar lebih dari 1000 tahun yang lalu? Mata merah Bailey Yan bersinar dengan sedikit rasa dingin. Jelas, dia masih merasa tidak enak karena Simen Fugui diam-diam menanam benih spiritual dalam dirinya tanpa persetujuannya. Namun cahaya dingin ini segera disembunyikan oleh Bailey Yanhong. Pihak lain adalah eksistensi setingkat suci. Kekuatannya yang hanya berada pada level tertinggi, masih jauh tertinggal dari level suci. Dan Bailey Yanhong sekarang mengetahui situasinya dengan sangat baik. Tubuh pesonanya terstimulasi, menyebabkan dia berubah dari seorang jenius terbaik di dunia Star Void menjadi seorang pejalan kaki. Biarkan usaha Guru Gongru dalam melatihnya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Bailey Yanhong tahu di dalam hatinya bahwa tuannya tidak lagi menghargainya. Sebaliknya, dia menaruh seluruh pikirannya pada Murong Qingge. Saat ini, situasi spesifiknya tidak diketahui di dalam Sekte Kaca Berwarna. Lembur, begitu berita kejatuhannya dari talenta terbaik terungkap. Saya yakin Anda akan mendapatkan banyak sekali ekspresi di wajah Anda. Saat ini,
Bailey Yanhong tidak memiliki siapapun yang bisa diandalkan selain dirinya sendiri. Tanpa perlindungan gurunya, Gongru, dia tidak akan bisa berkonflik dengan Simen Fugui, seorang suci. Setelah Bailey Yanhong mengenali Simen Fugui, dia berbalik. Sekarang dia tidak ingin menghadapi bajingan Simen Fugui. Dia takut dia tidak bisa tidak bertanya kepada Simen Fugui mengapa dia menanam benih spiritual untuk dirinya sendiri, dan melakukan hal itu pasti akan menyinggung perasaannya. Sekarang status Bailey Yanhong telah berubah, dia tidak dapat menahan amarah orang suci. Jadi mari kita keluar dari pandangan dan pikiran. Lin Dong juga melihat orang itu datang, seorang pria muda. Tapi kemudian Lin Dong kaget. Karena kekuatan mentalnya yang kuat, persepsinya sangat tajam. Bahkan jika Lin Dong membuang seluruh kekuatan mentalnya dan tidak mengungkapkan sedikit pun, persepsinya akan tetap ada. Selain itu, Simen Fugui tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Baru saja, dia merasakan aura menakutkan dari Simen Fugui. Lin Dong menatap Simen Fugui yang berjalan perlahan. Pemuda ini jelas merupakan orang terkuat yang pernah dilihatnya. Berkali-kali lebih kuat dari Bailey Yanhong dan master dari Sekte Kaca Warna-Warni. Jika tebakannya benar, pemuda ini seharusnya sudah melampaui alam abadi. Lin Dongxin berpikir sendiri, alam Xingsu sangat berbahaya. Setiap orang yang muncul lebih kuat dari yang terakhir. Pada hari pertama setelah tiba di alam Xingsu, saya secara tak terduga menemukan keberadaan di luar alam abadi. Orang kuat di level ini adalah raksasa bahkan di alam Xingsu. Simen Fugui dengan cepat berjalan ke aula. Saya telah bertemu Tuan Simen. Saya telah bertemu Tuan Simen, kata diaken muda dan peri ketujuh dengan sopan. Bailey Yanhong telah berbalik, menjauhi Simen Fugui. Gongsun Zimeng juga tidak ingin berbicara dengan orang ini. Tapi tidak mungkin, dia adalah pemimpin dari Sekte Kaca Warna-Warni. Bailey Yanhong bisa menghindarinya, tapi dia tidak bisa. Ternyata itu Tuan Simen, saya ingin tahu apa tujuan Anda di sini, Gongsun Zimeng bertanya. Sekarang di depan banyak orang, dia tidak berani memanggilnya Simen Fugui secara langsung. Alasan kenapa dia berani memanggil nama pihak lain secara langsung tadi adalah karena dia sedang marah dan hanya ada mereka berdua. Simen Fugui tahu dia salah, jadi dia bisa berpura-pura tidak mendengar. Tapi menyebut Simen kaya sekarang berarti menghinanya. Bagaimana seseorang di alam abadi bisa langsung memanggil orang suci dengan namanya? Tidak ada pihak yang berada pada level yang sama. Jika Gongsun Zimeng tidak diberkati dengan statusnya sebagai pemimpin Sekte Kaca Warna-Warni, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Simen Fugui. Tentu saja aku datang ke sini untuk memilih selirku. Master Sekte Zimeng baru saja berjanji padaku, aku tidak akan melupakannya sekarang. Tentu saja aku belum melupakan apa yang aku janjikan padamu. Hanya saja kamu mengikutiku segera setelah aku pergi. Apakah kamu menjadi tidak sabar? Gongsun Zimeng masih mengerutkan kening, merasa sangat tidak bahagia. Apa terburu-buru? Aku ingin memilih selirku sendiri secepat mungkin. Apakah salah membawanya kembali ke rumah Simen? 7 peri semuanya ada di sini. Kamu bisa memilih. Setelah kamu memilih, bawa dia pergi. Simen Fugui memandang ke-7 peri sambil tersenyum dan bertanya, siapa di antara kalian yang bersedia kembali ke rumah Simen bersamaku dan menjadi wanita Simen Fuguiku? Ke-7 peri itu saling memandang dengan heran, dan mereka semua berlutut di tanah. Dia menjawab, saya bersedia kembali bersama Tuan Simen, menjadi wanita Tuan Simen, dan melayani Tuan Simen sepanjang hidup saya. Terpilih secara besar-besaran dan dibawa pulang akan memberi Anda kesempatan untuk menerobos ke alam abadi. Nikmati setidaknya 1 zaman kehidupan. Jika tidak, hanya perlu beberapa ratus tahun bagi mereka untuk menua secara perlahan. Dan andalkan Simen Fugui,
orang suci yang baru dipromosikan. Status 7 peri juga akan meningkat seiring arus. Selama diberi kesempatan, dijamin mereka akan melayani Shimen Fugui dengan nyaman dan membuatnya ingin berhenti. Pelatihan yang diterima 7 peri di Sekte Kaca Warna-Warni khusus untuk melayani laki-laki. Setelah dibawa pergi, mereka harus memastikan bahwa mereka tidak bosan dengan yang baru dan yang lama, dan membuat pemiliknya merasa segar setiap saat. Oleh karena itu, 7 peri pasti pandai melayani laki-laki. Kalau tidak, mustahil menjadi 7 peri. Kalian bertujuh ingin pergi bersamaku. Tapi aku hanya bisa memilih 2. Sangat sulit untuk memilih, Tuan Zimeng. Kenapa kamu tidak memberikan semuanya kepadaku? Gongsun Zimeng mengabaikannya sama sekali. Shimen Fugui secara alami tahu bahwa ini tidak mungkin, dan melanjutkan, jika Master Sekte Anda tidak setuju, saya hanya dapat memilih 2. Ketujuh orang itu hanya membicarakan penampilan mereka. Hampir bisa dikatakan tidak ada perbedaan antara atas dan bawah, dan sulit untuk memilih. Untungnya, selama periode ini, Shimen Fugui sering menyaksikan penampilan ketujuh orang tersebut dan sudah memikirkan calonnya. Dia menunjuk ke yang pertama di samping dan yang di tengah dan berkata, "Kalian berdua akan mengikutiku mulai sekarang." "Terima kasih, Tuan Shimen," kedua peri terpilih itu berkata dengan penuh semangat. Meski 5 orang lainnya yang tidak terpilih tidak mau, mereka tidak punya pilihan. Kami hanya bisa menerima hasil ini. Mereka tidak akan membenci Shimen Fugui. Sebaliknya, mereka akan mencari masalah dalam diri mereka sendiri. Pasti ada sesuatu yang tidak dia lakukan dengan cukup baik, sehingga membuat orang dewasa tidak memilihnya. Gongsun Zimeng melihat bahwa Shimen Fugui telah memilih seseorang. Jadi dia berkata, "Tuan Shimen, menurut aturan Sekte Kaca Warna-Warni, jika Anda ingin mengambil 27 peri, Anda harus membayar harga yang sesuai. Tapi ini waktu sejak jika saya setuju untuk memberikannya kepada Anda, maka langkah ini akan diabaikan. Tetapi Anda tetap harus mematuhi aturan lain. Anda tidak boleh menyalahgunakannya, atau memberikannya sebagai hadiah. Anda juga harus memberi mereka sumber daya yang cukup untuk berlatih. Ini adalah apa yang saya, Sekte Kaca Berwarna, janjikan. Mereka, jika Anda tidak dapat melakukannya, jangan mengambilnya. Jika tidak, sekte kami akan meminta pertanggungjawaban Anda akhir." Kedua 7 peri terpilih mendengar. Wajah Gongsun Zimeng menunjukkan kegembiraan atas kata-katanya. Alasan mengapa mereka bersedia tinggal di Sekte Kaca Warna-Warni dan menjadi 7 peri adalah karena harapan ilusi ini. Itu karena Sekte Kaca Warna-Warni tidak hanya mengirim mereka keluar dan membiarkan mereka sendirian. Sebaliknya, kami akan selalu memantau situasi mereka. Begitu mereka mengetahui bahwa mereka telah dianiaya atau diberikan, mereka akan segera menyelamatkan mereka. Kemudian bantu mereka meminta kompensasi yang besar. Dengan kekuatan sekte mengkilap warna-warni, sebenarnya tidak banyak kekuatan di alam Xingsu yang tidak berani memberikan muka apapun, dan kekuatan ini memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Kaca Warna-Warni. Jangan khawatir, Master Sekte Zimeng, saya, Shimen Fugui, dapat dianggap sebagai orang yang memiliki reputasi baik di alam Xingsu. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Terlebih lagi, posisi istri saya di istana kerajaan perlu disediakan oleh Sekte Kaca Berwarna-Warnimu. Kalau begitu aku membutuhkanmu, aku akan berkompetisi sendiri. Setiap kali 7 orang suci dari sekte kita keluar, ada banyak orang di alam Xingsu yang menonton. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Tuan Zimeng hanya perlu memberitahu saya terlebih dahulu. Saya tidak mempercayainya. Dengan kekuatan saya di alam suci, tidak bisakah saya tetap memenangkan orang suci ketujuh? Seluruh auranya berubah, biarkan semua orang hadir. Termasuk 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi Gongsun Zimeng dan Bai Li Yanhong.
mereka semua merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Diakon muda dan 7 peri menggigil karena momentum ini dan hampir pingsan. Kekuatan awal Lindong sebagai seorang dominator tidak mampu menahannya. Kekuatan mental tubuh hampir secara otomatis keluar untuk melindungi tuannya. Tapi saat ini, momentum ini tiba-tiba hilang. Lindong diam-diam bersukacita, sangat dekat, hampir memperlihatkan kekuatan mentalnya. Inilah alam keabadian. Apakah itu kekuatan orang suci? Memang sangat kuat. Anda harus mencapainya sesegera mungkin. Kalau tidak, akan terlalu berbahaya di dunia maya bintang ini. Kedatangan Shimen Fugui yang tiba-tiba membuat takut semua orang yang hadir. Aura yang dikeluarkan oleh orang kuat di alam suci bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh alam abadi. Tidak peduli apakah itu level dominator atau level tertinggi. Meskipun level tertinggi Gongsun Zimeng dan Baili Yanhong dan level Sudosage Shimen Fugui tampaknya hanya tinggal selangkah lagi. Namun ada perbedaan mendasar dalam tingkat kehidupan kedua belah pihak. Hanya saja ini adalah sekte kaca warna-warni, dan Shimen Fugui tidak meledak dengan seluruh kekuatannya. Jika dia melepaskan semua aura Saint Realm, hanya Gongsun Zimeng dan Baili Yanhong yang akan bertahan di aula. Yang lainnya sudah lama berubah menjadi abu, dan meskipun mereka selamat, mereka tetap akan terluka parah. Ini adalah kekuatan mengerikan dari Saint Realm. Alam suci adalah ambang batas bagi alam Singsu untuk berpartisipasi dalam perumusan aturan, yang tentu saja masuk akal. Setelah Baili Yanhong mengenali Shimen Fugui, dia berbalik dan menolak menghadapinya. Pendekatan tidak sopan seperti itu membuat Shimen Fugui merasa terhina. Sejak menerobos alam abadi, dalam 1000 tahun terakhir, kemanapun dia pergi, dia tidak dihormati oleh semua orang. Anda, Baili Yanhong, hanyalah orang tingkat tertinggi. Kualifikasi apa yang membuat Anda tidak puas dengan saya? Bukankah benih rohani telah ditanam secara diam-diam? Aku menanamnya untukmu hanya karena aku memikirkanmu. Merupakan kehormatan bagi Baili Yanhong Anda untuk ditanami benih spiritual oleh alam abadi. Saya tidak memberikannya kepada orang lain jika mereka menginginkannya. Justru karena giliran Baili Yanhong Shimen Fugui merasa terhina. Itu sebabnya dia tiba-tiba meledak dengan momentum, mengejutkan semua orang, dan melampiaskan kemarahan batinnya. Dia ingin Baili Yanhong mengetahuinya, sungguh orang suci yang tidak bisa dihina. Tentu saja Shimen Fugui tahu bahwa ini adalah sekte kaca berwarna. Oleh karena itu, tinggal klik saja, kendalikan gaya, dan setelah meledak segera ditarik. Saat ini saja, diakon muda dan peri ketujuh dibiarkan lumpuh di tanah, tubuh mereka basah oleh keringat dingin, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Kondisi Lindong lebih baik, dia masih berdiri di tempatnya, tapi ada keringat di dahinya dan kakinya sedikit gemetar. Kekuatan tingkat dominasi awalnya masih terlalu rendah. Baili Yanhong juga berbalik saat ini dan menatap Shimen Fugui. Dia tidak menyangka bajingan ini begitu berani. Berani melepaskan aura Saint Realm di sekte kaca warna-warni. Apakah ini menindas seseorang di sekte kaca berwarna-warni? Tingkah laku Shimen Fugui yang tidak masuk akal pun sukses membuat marah Gongsun Zimeng. Sebagai pemimpin dari sekte kaca berwarna, membiarkan seseorang dari luar sekte untuk melepaskan momentumnya dan memamerkan kekuatannya dalam sekte kaca berwarna masih di depannya, pemimpin sekte. Jika Gongsun Zimeng tidak melakukan apapun, begitu beritanya keluar, apakah Anda masih menginginkan wajah sekte mengkilap berwarna-warni? Apakah dia, pemimpin sekte, masih ingin melakukannya? Bahkan jika Shimen Fugui adalah orang suci, dia tidak bisa bersikap tidak bermoral di sekte kaca warna-warni. Sekte kaca warna-warni adalah salah satu kekuatan terkuat di alam Singsu.
Seorang suci ingin menjadi liar di sekte kaca warna-warni. Dia, Gongsun Zimeng, menolak. Keempat tetua tertinggi bahkan tidak setuju. Shimen Fugui, apakah kamu memprovokasi sekte kaca warna-warni milikku? Gongsun Zimeng menatap Shimen Fugui dan bertanya dengan suara dingin. Saat ini, dia tidak lagi memiliki rasa hormat, karena pihak lain sangat tidak sopan. Maka dia tidak perlu bertatap muka dengan pihak lain. Tuan Zimeng salah paham. Saya hanya tidak sengaja mengeluarkan sedikit nafas. Bukankah saya segera menariknya kembali? Kesalahpahaman, itu semua salah paham. Kata Shimen Fugui sambil haha. Tentu saja, dia tidak akan mengakui bahwa dia memprovokasi sekte kaca berwarna. Jika 4 sesepuh tertinggi dipilih, menghadapi 4 orang kuat yang mungkin adalah orang suci sejati. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan level sudo sucinya? Apakah ini kesalahpahaman? Mengapa saya merasa Anda melakukannya dengan sengaja? Shimen Fugui, jika Anda ingin memamerkan kekuatan Anda di sekte kaca warna-warni kami dan menunjukkan kekuatan Anda di alam suci, saya beritahu Anda telah datang ke tempat yang salah. Kamu tidak bisa bertingkah liar di sini. Gongsun Zimeng berkata dengan marah. Guru Sekte Zimeng, ini benar-benar kesalahpahaman. Anda juga tahu bahwa saya baru saja menerobos ke alam suci belum lama ini dan belum punya waktu untuk sepenuhnya memahami kekuatan alam suci. Oleh karena itu, ketika saya berada di suasana hati yang buruk dan menjadi emosional, saya pasti akan mengeluarkan sedikit napas. Jika saya menakuti Anda, jika demikian, mohon maafkan saya. Meskipun Shimen Fugui mengatakan ini, namun nada dan ekspresinya tidak berarti dia meminta maaf sama sekali. Menurut pendapatnya, dapat melihat kekuatan orang kuat di alam suci. Ini merupakan suatu kehormatan bagi orang-orang ini. Jika bukan karena fakta bahwa sekte kaca warna-warni memiliki 4 tetua tertinggi di alam suci yang bertanggung jawab, Shimen Fugui tidak akan bersikap sopan. Dia sudah mengambil jalannya sendiri. HMPH, Gongsun Zimeng mendengus keras. Dia tahu apa yang dikatakan orang lain itu omong kosong. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak saya mencapai alam suci, tetapi saya masih belum sepenuhnya menguasai kekuatan alam suci. Shimen Fugui melakukan ini dengan jelas karena dia ingin memberi mereka pukulan. Gongsun Zimengsin menebak bahwa itu adalah Baili Yanhong. Lagi pula, begitu dia melihat Shimen Fugui masuk, dia berbalik, jelas tidak menghormatinya. Wajar jika orang kuat di alam suci memiliki sifat mudah marah. Namun demikian, jika Shimen Fugui tidak memberikan wajah apapun pada sekte kaca warna-warni sekarang, Gongsun Zimeng akan meminta penatua tertinggi untuk menekannya apapun yang terjadi. Namun, pihak lain segera menurunkan pendiriannya sedikit, yang membuat Gongsun Zimeng sangat sulit untuk dihadapi. Jika orang kuat di alam suci memprovokasi sekte kaca warna-warni, maka tidak ada masalah baginya untuk mengundang tetua tertinggi. Karena kecuali penatua tertinggi, tidak ada seorang pun di sekte ini yang menjadi lawan di alam suci. Tapi Shimen Fugui bersikap seperti ini sekarang. Bahkan jika Anda mengundang penatua tertinggi, akhir cerita juga tidak akan ideal. Ketika saatnya tiba, mungkin penatua tertinggi akan menyalahkannya karena membuat keributan. Telusuri pro dan kontra dari berbagai hal dalam pikiran Anda. Gongsun Zimeng berbicara lagi. Shimen Fugui, saya peringatkan Anda, ini adalah sekte kaca warna-warni, bukan keluarga Shimen Anda. Jika Anda ingin menunjukkan betapa kuatnya Anda di alam suci, silakan kembali ke benua Shimen Anda dan berani menunjukkannya diri Anda sendiri ke sekte kaca warna-warni. Dengan aura tingkat suci Anda, saya hanya bisa meminta penatua tertinggi untuk menekan Anda. Saya sudah memberitahu Anda bahwa ini adalah kesalahpahaman. Mengapa Anda tidak mempercayainya? Tuan Zimeng,
berkata tanpa daya. Kesalahpahaman, Anda telah mencapai alam suci selama lebih dari 1000 tahun, dan sekarang Anda mengatakan bahwa Anda masih tidak dapat mengendalikan kekuatan alam suci. Apakah menurut Anda kami bodoh? Gongsun Zimeng membalas tanpa ragu-ragu. Tuan Zimeng, Anda tidak mengetahui hal ini. Alam suci benar-benar berbeda dari pedang abadi. Anda belum mencapai alam suci, jadi Anda tidak memahaminya. Saya tidak menyalahkan Anda. Saya akan melakukannya, tunggu sampai Anda memiliki kesempatan untuk tiba. Anda akan tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Saya belum mencapai alam suci, dan sulit untuk mengatakan apakah saya akan mencapainya dalam kehidupan ini. Tetapi sekte saya telah mencapainya di alam suci selama puluhan ribu tahun. Apakah Anda ingin saya menempatkannya di alam suci? Silakan keluar dan hadapi Anda, Pak Tua. Itu tidak perlu memiliki konsekuensi serius. Mengapa Master Sekte Zimeng harus membuat keributan dan membuat khawatir keempat seniornya? Simen Fugui masih sepertinya kamu tidak bisa menahannya, ekspresiku. Dia yakin selama dia tidak melangkah terlalu jauh, Gongsun Zimeng tidak akan dengan mudah mengganggu tetua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni. Gongsun Zimeng memelototi Simen Fugui. Payudaranya yang montok naik dan turun dengan hebat, dan dia jelas sangat marah melihat ekspresi orang lain. Dia telah menjabat sebagai pemimpin Sekte Kaca Warna-Warni selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya dia begitu marah. Gongsun Zimeng menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya untuk sementara. Tidak ada gunanya dia marah sekarang. Dilakukan seperti ini oleh seorang di alam suci seperti Simen Fugui. Dia, pemimpin sekte, sama sekali tidak punya pilihan. Aku hanya ingin orang ini segera pergi. Simen Fugui, bawalah orang-orang yang telah kamu pilih dan segera tinggalkan Sekte Kaca Warna-Warni kami. Sekte kami tidak menyambutmu sekarang. Guru Sekte Zimeng, ini kesalahanmu. Pengunjung adalah tamu. Saya, Simen Fugui, juga seorang suci. Kemanapun saya pergi di alam Singsu, saya akan diperlakukan sebagai tamu yang paling terhormat. Anda, apakah itu tidak bisa dibenarkan mengusirku secara langsung? Simen Fugui sedikit tidak senang, memang benar dia ingin pergi. Tapi Gongsun Zimeng tidak bisa diusir seperti ini, kalau tidak, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Kamu... Gongsun Zimeng tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Sungguh tidak pantas baginya mengusir orang suci seperti ini. Namun, hanya karena Simen Fugui membuatnya marah, sehingga dia membuat kesalahan tingkat rendah. Kamu bisa segera pergi jika kamu mau, tapi aku punya satu syarat, kata Simen Fugui lagi. Apa yang kamu inginkan, Simen Fugui? Jangan melangkah terlalu jauh, kata Gongsun Zimeng dengan gigi terkatup. Dia mengira pemerintah setempat akan mengambil kesempatan ini untuk memerasnya lagi. Jangan khawatir, aku tidak menginginkan orang atau benda kali ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin permintaan maaf. Permintaan maaf? Permintaan maaf apa? Tentu saja permintaan maaf Baili Yanhong mengecewakanku. Bukankah seharusnya dia mengatakan sesuatu? Selama dia meminta maaf kepadaku di depan umum, aku akan segera pergi. Simen Fugui berkata tanpa basa-basi. Saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar. Simen Fugui, kamu sedang bermimpi, kenapa aku harus minta maaf padamu? Kamulah penyebab kejadian ini. Dia tidak mau memperhatikan bajingan ini. Tapi sekarang dia harus berbicara. Pihak lain telah melibatkannya. Dan dia masih ingin dia meminta maaf. Itu terlalu bohong. Bajingan ini tidak hanya tidak merasa bersalah karena menanam benih spiritual. Malah dia malah tambah parah dan malah meminta maaf di depan umum. Ini sulit diterima oleh Baili Yanhong. Jelas itu salah Simen Fugui. Itu akhirnya menjadi kesalahanku sendiri. Mungkinkah hanya karena pihak lain adalah orang kuat di alam suci, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sombong,
teriak si Men Fugui. Aura alam suci kembali meletus. Tapi dia tidak melepaskannya ke semua orang di aula seperti yang dia lakukan tadi. Sebaliknya, itu hanya dirilis ke Bai Li Yanhong. Serangkaian tindakan Bai Li Yanhong setelah dia kembali awalnya membuat si Men Fugui ingin membuat masalah untuknya. Kali ini dia mendapat kesempatan. Seseorang di alam abadi berani menyebut langsung nama alam suci. Itu merupakan penghinaan terhadap alam suci. Gongsun Zimeng, sebagai pemimpin sekte kacau warna-warni, masih bisa menutup mata terhadap si Men Fugui. Kamu, Bai Li Yanhong, hanyalah seorang penatua, namun kamu berani memanggilnya dengan nama depannya. Benar-benar putus asa. Bahkan jika Master Bai Li Yanhong keluar, si Men Fugui akan tetap peduli. Dulu, si Men Fugui bersikap sopan kepada Bai Li Yanhong. Itu karena dia ingin pihak lain menjadi istri kerajaannya. Sekarang tidak mungkin, maka dia tidak perlu khawatir. Selain itu, si Men Fugui bisa merasakan kebencian pada mata merah Bai Lian. Jadi jika mendapat kesempatan, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Aura besar yang dilepaskan oleh alam suci langsung menerbangkan Bai Li Yanhong sebelum dia bisa bereaksi. Selama proses ini, karena Lindong kebetulan berdiri di belakang Bai Li Yanhong, dia juga terpengaruh. Ditabrak oleh Bai Li Yanhong yang sedang terbang, keduanya terbang bersama dan menabrak dinding ruang tamu Anda. Bentuk, engah, setelah dua suara keras berturut-turut. Itu adalah suara dua orang yang muntah darah. Adegan ini mengejutkan semua orang di ruang VIP. Termasuk Gongsun Zimeng, dia juga tidak menyangka si Men Fugui akan tiba-tiba mengambil tindakan. Belum lagi Diakon Muda dan 7 peri, menyaksikan semua ini dalam keheningan yang tertegun. Otakku benar-benar berhenti berpikir. Saat ini, suara si Men Fugui terdengar lagi. Bai Li Yanhong, kamu berada di alam abadi? Siapa yang memberimu keberanian untuk memanggilku dengan namaku? Tahukah kamu bahwa di alam Singsu, orang suci tidak dapat dihina? Kali ini, hanya demi tuanmu, izinkan saya memberi Anda sedikit pelajaran. Jika Anda berani memanggil saya dengan nama saya lagi, saya akan langsung menghancurkan Anda. Bahkan jika tuanmu menemukan saya akan mengatakan sesuatu. Saat ini, si Men Fugui sudah tidak ada lagi sama seperti Gongsun Zi tadi. Keacakan yang diungkapkan mimpi itu. Beberapa hanyalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat di alam suci. Alam suci di alam Singsu adalah milik sekelompok kecil orang yang berdiri di puncak piramida. Anda dapat berpartisipasi dalam merumuskan aturan Starfight Realm. Selalu ada pepatah di alam Singsu. Itu berarti orang suci tidak bisa dihina. Arti dari kalimat ini adalah bahwa orang yang berada di bawah tingkat suci tidak dapat menghina tingkat suci. Tidak peduli Anda berada di puncak level tertinggi atau setengah langkah menuju level suci. Tidak peduli apa identitas Anda, tidak ada yang bisa menghina dunia orang suci. Satu-satunya hal yang dapat menghina Saint Realm adalah Saint Realm. Bai Li Yanhong, dengan kekuatan tingkat tertingginya, memanggil si Men Fugui, pria kuat di alam suci, dengan namanya. Itu akan menjadi penghinaan baginya, maka si Men Fugui berani mengambil tindakan secara langsung. Bahkan jika guru Bai Li Yanhong, Gong Ru, datang, dia tidak akan mengatakan apapun. Tentu saja si Men Fugui juga terukur, tidak melakukan gerakan berat. Tujuannya hanya untuk memberi pelajaran pada Bai Li Yanhong. Bagaimanapun, pihak lain memiliki master di alam suci. Jika Anda memang ingin membunuhnya secara langsung, kehidupan si Men Fugui juga tidak akan mudah di masa depan. Mungkin suatu saat, Tuan Bai Li Yanhong akan menemukan alasan untuk menghancurkannya. Untuk orang-orang dengan latar belakang yang kuat. Sekalipun orang suci dihina, tujuan utamanya adalah memberinya pelajaran.
atau langsung menemui sesepuh pihak lain dan meminta penjelasan. Dan jika orang tanpa latar belakang berani menghina alam suci, hanya ada satu akibat, yaitu kematian. Shimen Fugui tiba-tiba bergerak. Lindong juga tidak menduganya. Oleh karena itu, kami tidak dapat segera merespons. Lindong tidak bereaksi sampai Bailey Yanhong menabraknya. Ketika tubuh mereka hendak membentur tembok, mereka diam-diam membungkus tubuh mereka dengan kekuatan spiritual, menghilangkan sebagian besar kerusakan. Oleh karena itu, pada tabrakan terakhir, tidak satu pun dari mereka yang mengalami cedera. Hanya saja aku sedikit takut, adapun darah muncrat. Mereka memaksanya keluar. Ide Lindong dan Bailey Yanhong sederhana saja. Sekarang Shimen Fugui telah memilih untuk mengambil tindakan. Dia pasti tidak akan menyerah jika tidak ada efek sama sekali. Lindong dan Bailey Yanhong sama-sama terpukul oleh ledakan aura tingkat suci yang tiba-tiba dari Shimen Fugui. Itu menabrak dinding ruang tamu Anda dan jatuh ke tanah. Saat mereka menabrak dinding, seluruh ruang tamu bergetar hebat. Sepertinya dia tidak tahan dengan kekuatan itu dan hancur. Jika bukan karena ruang tamu Anda menggunakan bahan berkualitas tinggi dan diukir dengan beberapa formasi pertahanan, diperkirakan ia telah runtuh karena kekuatan yang kuat ini. Meskipun Lindong menggunakan kekuatan mentalnya untuk membungkus mereka berdua di saat-saat terakhir, mereka tidak terluka parah. Namun untuk mencegah Shimen Fugui terus terlibat, mereka masih memiliki pemahaman yang diam-diam dan berpura-pura terluka parah. Bukan sekedar muntah darah, ketika dia bangun, Bailey Yanhong menyeret tubuhnya yang terluka dan mendukung Lindong. Batuk, 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 Lindong terbatuk keras lagi. Darah terus mengucur dari mulutnya, untuk membuat dirinya terlihat seperti terluka parah dan sekarat. Dia juga mengambil risiko. Kekuatan Lindong hanya pada tahap awal tingkat dominasi. Jika dia berada di bawah aura alam suci, dia akan menderita luka yang sama seperti Bailey Yanhong, tingkat tertinggi. Ini jelas tidak bisa dibenarkan. Lindong, kamu baik-baik saja? Bailey Yanhong bertanya dengan gugup. Hong, saudari Hong, aku baik-baik saja, Lindong berbicara. Darah masih mengalir dari mulutnya. Baru pada saat itulah orang lain di ruang tamu sadar. Melihat dua orang yang terluka parah, hati saya sangat terkejut. Orang kuat di alam suci memang menakutkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Penatua Hong terluka parah oleh kata-kata Shimen Fugui. Shimen Fugui, ini adalah sekte kaca warna-warni, bukan keluarga Shimenmu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memulai perang dengan sekte kaca warna-warni? Gongsun Zimeng menatap Shimen Fugui dan bertanya dengan keras. Mengapa Guru Zimeng mengatakan ini? Saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa orang suci tidak dapat dihina di alam Xingsu. Sebagai pemimpin sekte kaca warna-warni, Anda tidak mungkin tidak mengetahui hal ini. Bailey Yanhong berani memanggil saya dengan nama saya. Ini merupakan penghinaan bagi saya. Saya ingin memberinya pelajaran. Apakah ada masalah? Bahkan jika tuannya datang, saya masih bisa berdiri. Jawab Shimen Fugui dengan nada menghina. Dia tidak menyesal sama sekali karena telah menyakiti seseorang barusan. Adapun secara tidak sengaja mempengaruhi pemuda Lindong. Itu juga merupakan niat Shimen Fugui. Menurut pendapatnya, anak ini tidak menunjukkan rasa kagum saat melihatnya, dan dia sangat akrab dengan Bailey Yanhong. Bailey Yanhong adalah wanita yang pernah membuat Shimen Fugui jatuh cinta. Meskipun sekarang tidak bersih dan Anda tidak menginginkannya, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Terlebih lagi, pria seperti Lindong seperti semut di matanya. Jadi Shimen Fugui merasa tidak senang, tidak peduli bagaimana dia memandang Lindong, jadi dia juga memberinya pelajaran. Kalau begitu aku akan memanggilmu Shimen Fugui secara langsung.
apakah kamu ingin memberiku pelajaran? Gongsun Zimeng sangat marah saat ini, orang suci tidak bisa dipermalukan. Tapi itu juga tergantung situasinya, apakah sama dengan atau tanpa latar belakang. Misalnya, ketika seorang Sudo Sage seperti Shimen Fugui menghadapi keturunan langsung dari seorang Raja Suci. Sekalipun dia dihina, dia pasti tidak akan berani menyakiti orang lain. Kalau tidak, orang lain hanya akan mencari alasan dan membunuhnya. Bagaimanapun, Baili Yanhong juga memiliki sekte kaca warna-warni di belakangnya, dengan 4 tetua tertinggi di alam suci sebagai pendukungnya. Terlalu berlebihan bagi Shimen Fugui untuk menyakiti orang secara langsung tanpa memberinya wajah apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Master Sekte Zimeng? Anda adalah Master Sekte dari Sekte Kichai Liuli, dan kita bisa sejajar dengan saya. Siapakah Baili Yanhong? Dia hanyalah seorang tetua. Kualifikasi apa yang dilakukannya? Kamu harus memanggilku secara langsung. Siapa namamu? Shimen Fugui menjawab dengan santai. Kamu tidak tahu bahwa Tuan Penatua Hong adalah penatua tertinggi dari klan Gongru. Ya, jadi saya hanya memberinya pelajaran kecil dan tidak menggunakan seluruh kekuatan saya. Bangun sekarang. Baili Yanhong sudah membantu Lindong. Wajah Lindong pucat dan dia tampak seperti terluka parah. Shimen Fugui, kamu bajingan. Kamu diam-diam menanam benih spiritual di tubuhku untuk mengawasiku tanpa persetujuanku. Sekarang setelah kamu menghapusnya, kamu masih berani menyakitiku di sekte kaca warna-warni. Bisakah kamu melakukan apapun yang kamu inginkan di orang suci alam? Hari ini saya akan mengundang Master untuk melihat apakah dia mengizinkan Anda datang ke sekte kaca warna-warni. Baili Yanhong mengertakkan gigi dan menatap Shimen Fugui. Hatinya naik karena marah. Bajingan ini sebenarnya berani mengambil tindakan secara tiba-tiba. Dia tidak hanya terluka, tapi dia juga melibatkan Lindong. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, dia akan mengundang gurunya Gongru keluar. Baili Yanhong tidak percaya bahwa dia dan gurunya telah memiliki hubungan guru-murid selama bertahun-tahun. Gongru Shi akan mengabaikannya. Lindong mengungkapkan ketidakberdayaannya saat ini. Adikku Hong, tidak mudah untuk melarikan diri. Mengapa kamu berbicara lagi? Dan dia bahkan langsung memarahiku. Bukankah ini hanya mencari kesalahan? Karena kita tidak bisa mengalahkannya. Kenapa kita tidak bersikap low profile saja? Ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup, bukankah semuanya akan berakhir jika Anda melawan 10 kali atau 100 kali? Mengapa Anda harus merangsang pihak lain? Jika orang ini memiliki kekuatan lebih, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Pada saat itu, keberadaan kekuatan mental mau tidak mau akan diekspos untuk melindungi diri sendiri. Pada saat yang sama, Lindong juga mendengar sesuatu dari kata-kata Baili Yanhong. Ternyata benih spiritual di tubuh Sister Hong ditinggalkan oleh Shimen Fugui ini. Dia melirik Shimen Fugui dari sudut matanya. Diam-diam aku ingat orang ini. Jangan biarkan dia mendapat kesempatan. Jika tidak, apa yang terjadi hari ini dan apa yang terjadi dengan benih spiritual akan pulih 100 kali lipat. Pada saat ini, Lindong menyadari bagaimana rasanya di alam Xingsu di mana yang lemah dan yang kuat saling memangsa, dan dia mendambakan kekuasaan. Oleh karena itu, setelah selamat dari bencana ini, dia harus mengeluarkan banyak uang sesegera mungkin untuk mendapatkan banyak sekali poin dewa untuk meningkatkan kekuatannya. Berusaha keras untuk mencapai kesucian sesegera mungkin. Balas dendam terhadap Shimen Fugui akan berhasil secepatnya. Saat ini, Lindong sudah siap dan menunggu Shimen Fugui mengambil tindakan lagi. Menurutnya, Sister Hong langsung memarahi pihak lain. Dengan temperamen Simon yang kaya, dia pasti tidak tahan. Kali ini pasti akan lebih serius dari sebelumnya. Tapi yang tidak disangka Lindong adalah, Shimen Fugui tidak segera mengambil tindakan.
Sebaliknya, dia memandang Bailey Yanhong dengan wajah jelek, dan bertanya dengan nada sinis, "Bailey Yanhong, apakah kamu mencari kematian?" Bailey Yanhong menghadapi ancaman si Men Fugui, seorang suci, tapi dia tidak lemah sama sekali. Dia langsung menjawab, "Ya, saya hanya mencari kematian, si Men Fugui. Jika kamu bisa, bunuh aku. Jika kamu tidak berani, kamu pengecut." Cucu. Lin Dongxin, mengapa Sister Hong ini bertingkah seperti anak kecil? Apakah Anda memahami prinsip bahwa orang baik tidak pernah menanggung akibat hidupnya? Meskipun dia tahu dia kalah, dia terus memprovokasi musuh. Ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Bersambung.